Halo semuanya, kembali lagi dan aku Menal Sari ataupun biasa dipanggil Lala. Kali ini aku mau bahas dari tema minimalis. Minimalis kali ini video kelima di part 1 masih di January session. Jadi kalian bisa scrollin di playlist aku. Aku udah buat video minimalis apa aja di sana. Dan kali ini aku mau cerita ataupun aku mau minimalism pikiran aku. Mungkin agak creepy, agak aneh karena sebenarnya aku juga nggak pernah ataupun belum pernah melihat, mendengar kalau minimalism pikiran itu gimana. Tapi kali ini aku ngide sendiri karena menurut aku banyak yang ngalami quarter life crisis, terutama di tahun ataupun di umur 20-an. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian apa aja, gimana caranya kalau agar kita bisa terhempas gitu, keluar dari zona-zona yang ada di pikiran kita yang tidak mengenakan gitu. Kita langsung lanjut aja ke videonya. Dan sebenarnya ada 3 poin yang aku mau bilang ke kalian. Ini bukan meminimalism pikiran ya, sama aja mengurangi rasa negatif thinking di pikiran kita, tapi aku menyebutnya minimalism pikiran aku sendiri. Karena untuk kalian semua yang lagi di masa krisis ataupun pandemi gak ada ujungnya, terus juga untuk kalian yang lagi ngerjain skripsi, ataupun kalian yang lagi nyari kerja, ataupun kalian yang nganggur kayak aku, ataupun kalian yang sekolah, yang masih kuliah, yang bayar UKT mungkin dari umur seseorang, terus juga pengalaman orang, terus lagi patah hati, terus lagi gak enak badan, terus banyak banget masalah di hidup kita masing-masing. Karena menurut aku hidup itu masih, kalau di dunia itu masih bercampur tangan dengan namanya masalah. Walaupun itu masalah baik, masalah enggak ya, kita sendiri yang tahu, kita sendiri juga yang berpotensi ataupun mengalahin itu masalah kita gitu. Jadi sebagaimana mungkin, sebisa kita mungkin, 3 poin itu aku mau sebut. Yang satu, kalau kalian lagi putek-puteknya, mumet-mumetnya, mikirin semua hal yang ada di hidup kita, mungkin ada impian yang belum kecapai gitu. Tapi untuk pertama kali kalau kalian lagi pusing-pusing, aku juga kayak gitu ngelakuin hal. Yang pertama itu aku sholat 2 rakaat. Dari sholat 2 rakaat itu mengajarkan aku kalau kita punya banyak masalah ataupun apa, sebisa mungkin kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah Tuhanmu itu Yesus ataupun apapun agamamu juga, aku sarankan ke kalian untuk kembali ketika kita punya masalah itu, kembali kepada yang menciptakan kita. Karena menurut aku setelah kita udah sholat, terus udah bercerita kepada Sang Maha Kuasa gitu, itu menjadikan kita lebih lega. Dan terus selain kita sholat 2 rakaat ataupun kita sholat fardu, terus dibarengi doa-doa untuk masalah kita, untuk dipermudah di kehidupan kita ini, aku mau sarankan lagi untuk baca Quran ataupun baca kitab suci untuk masing-masing agama. Karena apalagi untuk baca kayak terjemahannya, menurut aku itu kayak tamparan keras loh ketika kita mengeluh, ketika kita hilang arah, ketika putus harapan dan sebagainya. Aku membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya kadang membuat aku menangis ya. Kadang hidup ini aku sekecil ini, terus juga masalah aku nggak segede orang lain juga. Aku kadang melihat ke bawah, aku masih makin bersyukur gitu. Nah terus untuk poin kedua dari aku yang tadi udah sholat, terus aku baca Quran, dan yang kedua itu untuk menurunkan negatif thinking yang aku lakuin itu cerita ataupun curhat ke sahabat kita ataupun orang tua kita. Itu yang aku lakukan karena di saat hati kita sedang tidak enak, terus juga perasaan kita lagi monyang-manying gitu ya. Jadi kayak kita sendiri tuh makan aja nggak enak, apalagi kalau kita diajak hunting ya, kita pergi yuk kesini-sini, tapi kalau hatinya nggak enak aja gitu. Jadi aku punya sahabat itu kakakku sendiri, aku anggap itu dia mbak aku, itu sangat berharga, sangat memberi aku kayak kenyataan yang harus diterima gitu untuk
sebagai manusia ya, apalagi kita punya banyak salah, walaupun kita menyesali, tapi kalau udah masa lalu ya udah gitu. Jadi untuk kalian semua semangat yang sakit hati ataupun yang lagi bingung untuk kehidupan ini mau ke arahnya kemana, mungkin kalian bisa curhat tapi jangan ke asal orang, ataupun kalian bisa curhat ke orang tua kalian, karena aku juga gitu ke orang tua aku cerita hal yang spesifik yang menurut aku ataupun mungkin cocok untuk diceritain ke orang inisial itu sendiri, ataupun ya nggak usah terlalu banyak teman, tapi kalau kita happy aja nggak usah terlalu mikirin orang lain juga enak kan. Nah terus yang ketiga, poin yang ketiga itu menulis. Nah sebenarnya aku nggak hobi menulis, terus juga nggak hobi-hobi banget berteman baik dengan pulpen, pensil, ataupun kertas putih. Tapi menurut aku dari menulis itu menjadikan aku lebih membuka pikiran aku, membuka logis aku, karena ketika aku down banget, aku nggak enak hati, aku itu kayak lagi dicengkram hidupnya gitu. Tapi kalau ditulis aja itu nggak sampai berlembar-lembar kan. Jadi menurut aku masalah yang begitu kelihatannya besar, kelihatannya itu, tapi malah ketika ditulis itu nggak seberapa loh. Apalagi kalau aku bayangin di cerita-cerita awal ya. Jadi kalau ada orang yang bercerita di kolom komentar, ini kayak gini, oh ternyata masih banyak ya orang yang bahkan lebih sulit, bahkan lebih segalanya sulitnya daripada aku. Jadi dari situ aku berpikir memang hidup itu udah ditakdir masing-masing. Terus juga gimana kita mengolahnya, gimana kita mengatur hidup kita mau ke arah mananya gitu, itu terserah kita. Terus juga mungkin hidayah seseorang itu beda-beda ya, karena mungkin kita dari kesalahan yang mungkin fatal banget, terus yang mungkin kayak kita meragukan ini bukan kita banget, bukan aku banget gitu. Tapi selagi kita masih berusaha, kita nggak negatif thinking terus gitu ya, itu mengurangi resiko untuk sakit hati, untuk tidak berbanyak ataupun tidak mengata-ngatain orang gitu. Kita lebih fokus ke diri sendiri ataupun mencintai diri kita. Dan mungkin gak banyak sih, cuma itu aja yang tadi pertama, kita sholat ataupun baca Quran menurut agamaku masing-masing juga. Terus juga yang kedua, curhat ke orang yang tepat. Dan yang ketiga itu menulis. Menurut aku itu sih ya. Untuk kalian yang mendengarkan cerita aku kali ini, sehat-sehat buat kalian, tetap semangat. Untuk kalian semua jangan sungkan, bisa kalian cerita di kolom komentar sebanyak-banyaknya, ataupun DM IG aku di @mainalasari. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Ketemu lagi di tema minimalism. Untuk selanjutnya banyak playlistnya nanti aku bagiin, ataupun di playlist Januari sampai Desember 2022, insya Allah bakal kecapean dan bakal menginspirasi buat kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan bye bye.